Halo semuanya, selamat datang kembali di On-Road Indonesia. Salah satu ujung dari layang LRT Jakarta fase 1B yang menyeberang di atas tol Wiyoto Wiono sudah sampai di bagian tengah tol. Untuk ground clearance ataupun jarak antara permukaan jalan tol dengan bagian bawah balance cantilever bridge adalah 5 meter. Tentunya ini mencukupi untuk kendaraan besar yang baru saja melewati area tersebut seperti truk tangki. Perjalanan kita mulai dari arah Matraman menuju ke arah Jalan Pemuda. Di sini untuk pilar portal sudah dibuka secara keseluruhan penutupnya dan siap untuk menyambut batang-batang girder beton dari arah samping flyover Pramuka. Sedangkan pilar-pilar di samping flyover Pramuka nampaknya juga sudah banyak yang selesai, hanya tinggal 1 atau 2 pilar lagi. Jadi dengan adanya hal tersebut maka proses penyambungan dapat dilanjutkan ya dalam waktu dekat dengan mengangkat batang-batang girder yang sudah siap di bawah dari pilar-pilar yang ada di Jalan Pramuka. Pekerjaan yang kita dapatkan informasinya dari Jakpro serta LRT Jakarta fase 1B untuk yang di samping flyover Pramuka itu memang cukup challenging mengingat lokasi yang ada di sana cukup sempit serta arus lalu lintas yang aktif ya. Jadi memang pekerjaan akan dilanjutkan secara tahap demi tahap, sedikit demi sedikit mengangkat beton-beton girder dan menyambungkannya di atas pilar-pilar. Satu hal lagi, setelah underpass dari arah Matraman flyover Pramuka, di sini kita melihat sambungan dari balok-balok girder baja ataupun steel box girder yang telah semakin panjang ya, yang dari arah underpass Pramuka menuju ke arah flyover Pramuka. Dari media sosialnya Waskita dapat kita lihat di sini untuk stasiun Pramuka sendiri sebenarnya sudah makin banyak rangka-rangka dari atap yang disiapkan. Dan kemungkinan sebentar lagi akan ada proses pemasangan atap karena secara konstruksi memang ditargetkan untuk dapat selesai di akhir tahun 2025. Nah, ini tadi proses penyambungan masih berlangsung ya. Sudah ada satu steel box girder di samping underpass, kemudian ditopang oleh pilar-pilar ataupun rangka-rangka baja sementara sehingga nanti dapat dipindahkan ke bagian tengah dan menjadi struktur penopang layang LRT Jakarta. Balok-balok girder baja kita bisa lihat di bagian bawah pilar yang ada di samping juga sudah siap untuk dinaikkan menggunakan kren. Nah, pilar yang ada di tengah itu adalah pilar 115B sebenarnya, namun kita belum lihat ya. Yang ada adalah 114B yang beton paling ujung saat ini, kemudian disambut oleh pilar 116B di samping flyover Pramuka. Kita bergerak ke arah underpass Pramuka. Ini tadi yang di bagian kanan dapat kita lihat steel box girder yang ditopang oleh rangka-rangka besi di sini untuk disambungkan ke pilar berikutnya. Kemudian nanti akan digeser ke tengah ataupun menggunakan metode sliding. Baru satu ya, nanti akan ada 2 seperti yang dilakukan di atas rel kereta di sini. Ini sudah masuk dalam tahap pengecoran dek ataupun lantai yang kita perhatikan. Sudah dipasang rangka-rangka untuk kedua sisinya ya. Termasuk satu lagi yang ke arah stasiun Pramuka dari arah underpass. Juga sama, sudah dipasang rangka-rangka di kedua sisi untuk pengecoran lantai ataupun dek dari penempatan rel kereta dan langsung masuk ke area peron ataupun platform di lantai paling atas stasiun Pasar Pramuka. Akses menuju ke stasiun masih dalam tahap pengerjaan. Nampaknya di samping belum ada perkembangan yang signifikan. Biasanya disiapkan pondasi-pondasi dan nantinya akan naik ke atas pilar-pilar yang mungkin tidak sebesar pilar layang LRT Jakarta, yang kecil saja namun dapat menopang jembatan penyeberangan orang untuk bisa menuju ke bagian entrance stasiun Pasar Pramuka. Satu halte yang ada di kanan ini masih menggunakan semacam dermaga ataupun anjungan untuk bis Transjakarta berhenti karena memang proses pekerjaan masih berlangsung di area tersebut, jadi ditutup jalur cepatnya.
sehingga manuver-manuver bis diharapkan lebih mudah ya dengan adanya anjungan tersebut. Nah, halte yang ada tadi itu adalah halte Pasar Genjing. Sebenarnya halte tersebut diintegrasikan dengan stasiun LRT Jakarta fase 1B Pasar Pramuka yang sedang dibangun di situ. Hanya saja haltenya mungkin ya karena berbeda proyek dan juga pengelolaan, jadi belum ada informasi untuk dapat dilakukan revitalisasi, yaitu di bawah pengelolaan Transjakarta ya untuk halte-halte bis Transjakarta. Ada baiknya sekali lagi kita bisa memberikan masukan untuk Transjakarta dapat melakukan revitalisasi halte-halte yang ada, dikarenakan pada saat nanti halte-halte terutama yang terintegrasi dengan stasiun-stasiun LRT Jakarta fase 1B akan melayani penumpang lebih banyak dari biasanya karena adanya interchange ataupun pertukaran penumpang antar moda. Nah, halte-halte yang baru yang kita lihat adalah yang di Simpang Pramuka, itu akan diintegrasikan dengan stasiun LRT Jakarta fase 1B Pramuka BPKP di depan. Jaraknya lumayan sekitar 300 meter ya, tapi paling tidak itu bisa membuat orang berjalan kaki ya, mudah-mudahan menjadi lebih sehat. Kemudian untuk jalur cepat dan jalur lambat masih sama. Di sini memang tidak ada perubahan sama sekali baik di sisi selatan atau juga di sisi utara Jalan Pramuka. Jadi mungkin ke depan akan sama seperti ini, tinggal bagaimana manuver kendaraan keluar masuk dari jalur yang disiapkan. Ini haltenya satu lagi ya, halte Transjakarta yang ada di sepanjang Jalan Pramuka. Masih halte yang lama. Untuk stasiun Pramuka BPKP kita lihat pemasangan atap sudah semakin lengkap ya. Sebelumnya masih ada bolong-bolong sedikit di samping. Namun sekarang di sini sudah kelihatan bentuk struktur bangunan yang lebih baik dari sebuah stasiun. Terdapat 2 lantai tentunya, dan lantai yang di bawah yang ada para pekerja itu adalah lantai concourse, lantai pertama pada saat penumpang naik ke stasiun ya, menggunakan akses-akses yang dibuat, apakah itu anak tangga, lift atau juga eskalator. Nah, yang di sini di bagian pinggir jalan di sisi utara stasiun, kita lihat sudah ada pilar-pilar yang berdiri. Nampaknya ini akan menjadi anak tangga dari akses ke stasiun Pramuka BPKP. Sudah ada pilarnya sampai ke bawah dan pondasinya juga sudah kelihatan. Sedangkan di sisi selatan itu masih berupa pondasi-pondasi awal ya. Nah, bis-bis Transjakarta karena tidak bisa berhenti di halte Transjakarta Simpang Pramuka yang ada di ujung jalan ini ataupun bertemu dengan Jalan Ahmad Yani, menggunakan halte-halte sementara seperti yang ada di depan. Jadi berupa kotak-kotak saja, kemudian ada tempat tapping kartu dan para penumpang bisa naik bis Transjakarta. Di bagian atas dapat kita lihat ini adalah penyambungan antar pilar. Untuk yang ujung Jalan Pramuka memang agak berbeda dengan Jalan Pemuda, lebih banyak pilar-pilar yang menggunakan teknologi balance cantilever untuk disambungkan ya, termasuk tadi satu pilar di bagian belakang ke arah pilar berikutnya. Sedangkan yang di bagian atas ini adalah layang tol Wiyoto Wiono dan flyover Jalan Ahmad Yani di dua sisi. Nah, untuk ujung balance cantilever bridge ataupun jembatan layang yang dicor sedikit demi sedikit ini, bagian atasnya itu sudah mencapai jalan tol ya untuk yang dari arah Pramuka, sedangkan yang dari arah Jalan Pemuda mulai di bagian pinggir jalan tol Wiyoto Wiono. Langsung saja kita naik ke arah flyover. Nah, ini terdapat informasi ground clearance ataupun jarak yang diperbolehkan untuk kendaraan-kendaraan yang akan lewat di sekitar sini. Ini sekitar 5 meter ya. Kemudian tinggal sedikit lagi disambungkan yang dari arah Pemuda ke arah Jalan Pramuka. Baik, kita akan dengarkan sedikit informasi dari Jakpro tentang update terbaru untuk stasiun-stasiun dan integrasinya. Ya, ini map kita. Jadi
jalur kita. Jadi memang jalur LRT fase 1B ini dimulai dari Jalan Pemuda Rawamangun, kemudian lanjut ke Jalan Pramuka, kemudian lurus terus ke perempatan Matraman, belok ke kiri ke Jalan Tambak, dan terakhir di Manggarai. Di sini kita ada 5 stasiun. Harapannya memang di jalur ini kan memang jalur padat ya Bapak Ibu. Jadi di situ sudah ada jalur Transjakarta. Kita semaksimal mungkin bisa berintegrasi dengan moda Transjakarta di jalan-jalan ini. Lanjut. Ya, ini secara progres update sampai dengan minggu kedua November. Jadi kita sudah mencapai secara keseluruhan 80,57%. Secara progres viaduct atau jembatannya ada di sekitar 95,4%. Harapannya infrastruktur kita bisa selesai di awal tahun depan. Dan beberapa stasiun pada saat ini sudah mulai kita kerjakan juga, khususnya di Rawamangun kita sudah mencapai 91%, di stasiun Pramuka BPKP dan Matraman di 65%. Nah memang di area-area yang sempit seperti di stasiun Pasar Pramuka dan Manggarai itu memang progresnya masih di 45 dan 30%. Namun kita masih tetap menargetkan infrastruktur kita totally akan selesai di Agustus 2026 secara keseluruhan. Lanjut. Ya, ini sedikit gambaran aja terkait dengan infrastruktur LRT Jakarta fase 1B. Sebenarnya secara singkat memang infrastruktur ini mirip kayak bikin jalan layang kali ya, cuman di atasnya kita tambahin rel, kemudian ditambahin equipment tools railway system, kemudian dan beberapa equipment lain lah yang pasti tidak terlalu beda jauh dengan pembuatan jalan tol gitu ya, cuman ada ditambah railway systemnya. Nah memang mungkin teman-teman banyak bertanya ya, kenapa sih kok pagernya harus lebar-lebar gitu ya? Kenapa harus lebar sih? Kenapa nggak kecil aja? Karena kalau misalnya kita lihat pier-piernya kan lebih kecil tuh, cuman ternyata pagernya kok lebar-lebar. Ternyata di sini kalau misalnya kita lihat di bawah pier itu ada yang namanya pondasi sama pile cap. Nah, pekerjaan pile cap ini pasti ada mobilisasi alat berat. Kemudian lebarnya pile cap pun di sini sekitar 12 kali 7. Jadi 12 meter kali 7 ya, hampir ruangan ini kali ya. Ya mungkin ada beberapa yang lebih besar dari ruangan ini juga, khususnya seperti pondasi di double track, pondasi di Tol Wiyoto Wiono itu lebih besar, sehingga memang secara okupansi pagar proyek itu memang lebar-lebar. Jadi memang namun pada akhirnya kan nanti pirnya kecil tuh yang kelihatan ada sekitar 3 kali 2 yang muncul ke atas. Namun sebenarnya kenapa kita membutuhkan area besar gitu sampai kita nutup jalan, sampai kita bikin rekayasa lalu lintas mungkin di Matraman sama di Manggarai, itu karena memang kita ada kebutuhan lahan ketika melakukan pembuatan pondasi di LRT Jakarta ini. Lanjut. Ya, ini desain dari stasiun kita di LRT Jakarta fase 1B. Memang ada perubahan yang cukup besar ya di LRT Jakarta fase 1B, di mana memang nanti lantai peron, kalau misalnya teman-teman pernah jalan-jalan ke LRT Jakarta 1A, itu lantai platform dan peron itu nyatu gitu ya, di lantai 1 lah, kalau misalnya lantai jalan kita sebut ground, di lantai 1 itu lantai platform dan concourse itu nyatu, kemudian di atas itu lebih ke pedestrian overhead bridge-nya aja untuk nyebrang. Nah untuk di fase 1B kita pisahkan, jadi ada ground, lantai satunya itu concourse, jadi areanya lebih luas, nantinya untuk pengembangan bisnis dari operator juga bisa lebih leluasa, lalu lintas penumpang juga lebih leluasa di lantai concourse tersebut. Kemudian di atasnya adalah lantai peron, jadi mungkin mirip sama LRT Jabodebek dan MRT. Kami merasa layout ini lebih efektif, lebih luas juga, bisa dimanfaatkan, nggak lebih sempit ya kalau misalnya nanti ada lonjakan penumpang, karena kan penumpang yang diharapkan dengan adanya perpanjangan ini berdasarkan proyeksi sampai dengan 80.000 ya. Jadi harapannya dengan area stasiun yang lebih luas bisa menampung lalu lintas yang akan muncul ketika layanan ini ada. Lanjut. Nah ini progres di stasiun Rawamangun yang udah 90%. Memang pada saat ini hanya menyisakan pekerjaan arsitektur dan MEP saja. Jadi untuk pekerjaan infrastruktur, atap kita udah selesai semua. Kita sekarang masuk ke pekerjaan MEP sama arsitektur ya, ada beberapa finishing lah, dan pekerjaan entrance di sisi-sisi stasiun. Lanjut. Nah ini yang menarik dari sistem persinyalan kita masih menggunakan masinis
Jadi baik itu 1A dan 1B kita masih menggunakan sistem persinyalan yang sama, yaitu fixed block, di mana secara automation kita menggunakan masinis dalam pengoperasian keretanya. Berdasarkan kajian kami, sistem fixed block ini bisa punya capability headway sampai 3 menit sebenarnya. Cuman kalau misalnya 5 menit itu pasti makin bisa gitu ya. Jadi kita merasa bahwa kita tidak perlu melakukan upgrade sinyal, khususnya ke automation, misalnya lebih ke nggak ada masinis gitu ya, karena memang menurut kami sistem persinyalan yang saat ini kita implement itu sudah mumpuni untuk melayani headway di LRT Jakarta. Kemudian ada beberapa equipment yang terhubung seperti point machine, kemudian axle counter. Intinya sih sebenarnya bagaimana kereta ini bisa berkomunikasi dengan OCC yang ada di MCC ini. Jadi di mana letak kereta ini ada maksudnya di blok mana gitu ya, sehingga untuk menghindari kecelakaan atau safety lah yang terjadi di pengoperasian LRT Jakarta. Semuanya baik itu 1A 1B OCC-nya tetap di sini. Jadi nanti kita akan ada modify di operational control center kita untuk penambahan si jalur operasi LRT Jakarta ini. Lanjut. Wah, ini udah 10 menit. Ini rencananya tadi kan saya udah sempat cerita sampai dengan Januari itu infrastructure itu akan selesai ya. Nah, ini ada plan, jadi setelah titik yang paling penting dari pembangunan perkereta-apian adalah bagaimana proses integrasinya ya. Mungkin teman-teman di 2020 2021 kalau sempat mendengar LRT Jabodebek dalam rangka testingnya itu sangat mungkin complicated. Nah, memang itu proses yang sangat sulit ya. Nah, apalagi kalau misalnya dulu kan kita kalau proyek perkereta-apian itu ada 2 kategori project. Jadi project yang baru kita sebutnya greenfield. Greenfield itu ya baru gitu. Nah, kemudian yang kedua, project yang perpanjangan kita sebutnya brownfield. Nah, tantangan brownfield ini bagaimana kita bisa mengintegrasikan antara fase yang baru dengan fase existing. Nah, kalau misalnya nggak nyambung ya bahaya juga kan, gimana nggak nyambung. Nah, itu tantangan yang menurut kami yang harus kita hadapi, dan pada saat ini kami melakukan testing commissioning secara penuh ya nantinya di rencana di bulan April sampai dengan Agustus. Nah, memang fase tahapan testing commissioning ini harus diawali dengan tahapan penyelesaian infrastrukturnya dulu. Jadi ketika infrastrukturnya udah selesai, kemudian pasti nanti ada beberapa aspek gitu ya di perkereta-apian seperti signaling, kemudian ada power, ada PSD atau pintu otomatis, kemudian telecommunication, kemudian ticketingnya itu akan dilakukan testing commissioning. Pasti dari beberapa aspek railway system ini akan dilakukan individual test dulu. Setelah semuanya selesai, nanti kita akan lakukan integrasi antara sistem satu dengan sistem yang lain. Misalnya kereta datang dengan signaling, nanti signaling sama pintu otomatis, nanti pintu otomatis kemudian sama telecommunication. Jadi kayak kalau misalnya P1, 2, 3, 4, 5 mungkin 1, 1, 1, 2, 1, 3 gitu-gitulah mungkin secara logikanya ya. Namun pada akhirnya di Juni target kita bisa melakukan overall test semuanya. Jadi semua sistem kita akan lakukan tes secara keseluruhan, mulai dari signalingnya, PSD-nya, communication-nya, CCTV-nya, itu semuanya nanti kita tes semua di Juni tersebut. Ya kan aneh juga kan, kita tap di Pegangsaan 2 ternyata di Pegangsaan 2 di Velodrome kebaca, tapi di Manggarai nggak kebaca. Wah, itu sebenarnya kayak yang gampang, tapi sebenarnya itu susah. Parah. Susah itu sebenarnya. Cuman ya udah bagaimana lagi kan. Nah, kemudian juga bagaimana signaling bisa nyambung dari fase 1A ke 1B. Nah, itu juga tantangan yang cukup yang besar juga gitu ya di project ini, karena memang project brownfield itu tantangannya di integrasi. Kalau misalnya semen ke semen gitu ya, sipil jembatan ke jambang itu ya udah teman-teman udah lihat sendiri ya, udah nyambung, relnya bisa nyambung secara fisik. Tapi kalau yang berkaitan sama railway system memang tantangannya di situ. Jadi bagaimana kita bisa mengintegrasikan antara sistem yang existing dengan sistem yang baru dengan smooth gitu. Lanjut. Ya, ini merupakan master plan dari LRT Jakarta.
Jadi pada saat ini kita proyek yang sedang berlangsung kita sebutnya proyek fase 1B. Nah, kelanjutannya memang berdasarkan diskusi dengan Pemprov ada dua pilihan alternatif, bukan dua ya, dua prioritas. Ada yang kedua A kita sebutnya yaitu ke JIS. Itu dari Kelapa Gading, kemudian ke Britama, Arta Gading, Sunter dan belok ke kanan ke JIS. Yang kedua lanjut dari Manggarai ke Duku Atas. Pada saat ini Pemprov sendiri masih berdiskusi antara kalau ke Duku Atas lebih kepada sisi konektivitasnya dengan moda yang lain, baik itu MRT, Transjakarta, LRT Jabodebek. Kalau misalnya teman-teman sempat mendengar cincin donatnya MRT gitu ya, nanti juga kita akan terhubung ke situ. Atau ke 2A, di mana di sini pertimbangannya membuka public transport baru, membuka ekonomi baru di wilayah Jakarta Utara yang mana pada saat ini memang public transportnya masih minim. Jadi dua opsi itu masih kita diskusikan dengan Pemprov DKI dan ya harapannya sih kita ya dua-duanya terlaksana gitu ya. Selain itu sebenarnya dari secara master plan kita punya loop line. Jadi Jakpro punya kajian loop line dan kita sudah sampaikan juga ke Pemprov DKI terkait kajian ini. Secara cita-cita besar nanti memang dari Manggarai, Duku Atas nanti nyambung ke Tanah Abang ke Pesing, nanti nyambung lagi ke atas sampai ke Mayoran ke JIS. Itu big plan-nya dari perpanjangan LRT Jakarta. Selain itu juga ada perpanjangan-perpanjangan yang lain. Selain looping tadi ada namanya jalur cabang. Salah satunya dari Velodrome ke Halim ke KCIC. Atau mungkin kalau misalnya kemarin sempat dengar Pak Gub bilang dari jalur loop line ke PIK gitu kan. Itu juga salah satu rencana pengembangan yang memang kita harus kaji lebih dalam lagi implementasinya, dan pasti ini jangka panjang lah untuk LRT Jakarta sendiri. Karena tadi kan Pak Nurandi cerita 1A dari 2016 sampai 2019. Kemudian 1B dari 2023 sampai 2026 gitu kan. Nanti ada lagi yang pasti Pemprov DKI sangat peduli gitu kan terkait dengan public transport di wilayah DKI Jakarta ini. Lanjut. Ya ini dokumentasi aja. Jadi untuk yang Rawamangun progresnya sudah viaduknya sudah selesai di sisi kanan, di stasiun juga sudah kelihatan ya. Jadi nanti di sisi stasiun ini kita ada entrance yang kita juga buat ada eskalator sama lift untuk memudahkan penumpang naik turun di situ. Next. Ini di Tol Wiyoto Wiono, jadi memang infrastruktur kita ada di atas Tol Wiyoto Wiono nanti, dan harapannya kita menargetkan di Januari minggu kedua ini udah nyambung. Jadi ini cukup panjang ya. Jadi kalau ini infrastrukturnya kita sebutnya balance cantilever. Jadi kita nggak pakai baja di sini, kita pakai beton dengan konfigurasi 60. Kan ada 3 kan ya, 3 segmen gitu ya. 60, 120, 60. Emang selalu balance gitu untuk balance cantilever. Ini pada saat ini jadi kita naikinya satu-satu gitulah. Jadi dan per segmen itu memakan waktu sekitar 8 sampai 10 hari pada saat ini. Itu udah cukup cepat karena di awal learning curve kita bisa sampai 15 sampai 21 hari. Cuman sekarang kita untuk mengejar progres dan kontrak pun sudah familiar dengan keadaan di situ. Kita sudah bisa mencapai kecepatan 8 hari per segmennya. Kita ini tantangannya memang satu koordinasi ya, karena kita banyak, ini salah satunya ke CMNP di pengelola jalan tol, bagaimana kita bisa memitigasi atau meminimalisir mengganggu aktivitas jalan tol yang ada di bawahnya gitu. Dan sekarang pada saat ini teman-teman bisa lihat ini jalan tolnya masih aktif juga dan tidak mengganggu ya si aktivitas proyek ini. Lanjut. Ini di stasiun Pramuka BPKP untuk viaduknya juga sudah selesai. Nanti kalau udah viaduk selesai kita masuk ke pekerjaan track work atau rel seperti yang teman-teman lihat di sebelah kiri. Rel-relnya udah kita angkat, udah kita mobilisasi ke site untuk nantinya kita fabricate dan lakukan pekerjaan track work di situ. Untuk pekerjaan stasiun Pramuka BPKP ini sudah masuk ke pekerjaan atap dan nanti masuk ke pekerjaan stasiun dan lantai. Next. Ini kelanjutan dari viaduknya sampai dengan stasiun Pasar Pramuka. Di area ini cukup sempit karena karena ini udah masuk ke area ruko-ruko kecil. Kalau tadi Pramuka BPKP itu lebih kepada gedung pemerintahan. Jadi
kita lebih leluasa lah ketika kita naruh entrance. Nah untuk di sini memang tantangannya karena areanya sempit dan ruko-ruko komersial yang ketika kita naruh entrance-nya eskalator itu ketutup semua. Jadinya di sini memang kita mau nggak mau kita sudah lakukan modifikasi terkait entrance-nya. Jadi kita menggunakan tangga lipat ya yang tidak mengganggu area komersial di sekitar Pasar Pramuka ini. Lanjut. Ya ini juga segmen yang melewati KAI, rel kereta ya di Kuitang. Ini juga cukup sulit juga karena kita membutuhkan PKS sama KAI. Jadi ada window time-nya kita dikasih nggak bisa kerja 24 jam gitu loh. Jadi di sini kita hanya dikasih waktu sekitar dari jam 11 sampai jam 4 gitu ya. Dan alhamdulillahnya dari pihak Daop juga sangat support ke kita. Jadi memberikan izin ke kita, kemudian juga memberikan keleluasaan waktu buat kita untuk melakukan pekerjaan ini. Lanjut. Nah ini di segmen yang cukup sulit juga selain Tol Wiyoto Wiono, ini titik kedua di Matraman, areanya sangat sempit. Jadi kita pada saat ini salah satu handicap juga di project yang pada saat ini udah masuk ke proses erection girder si jembatannya. Lanjut. Ya ini di area Matraman, viaduct-nya sudah kelihatan namun masih belum bisa dilakukan erection girder karena kita masih menunggu. Jadi karena di sini areanya sempit jadi emang kita harus satu-satu gitu sekuensial ya, gitu tantangannya ya. Lanjut. Kita lanjutkan perjalanan turun dari flyover. Ini ada banyak sekali bendera-bendera. Kita juga tadi naik di flyover yang dari arah Ahmad Yani sama, dan warna-warna bendera biasanya berubah-ubah. Yang kita lihat kemarin ada hijau, ada biru, sekarang warna kuning. Ya, itu dinamika dalam politik. Untuk update yang dari LRT Jakarta ataupun juga Waskita, kita melihat masih tanggal 25 November biasanya per 2 minggu. Jadi balance cantilever bridge ataupun jembatan layang yang disambung di sini masih berada di ujung tol ataupun sudah lewat di atas flyover. Namun saat ini di tanggal 7 ya sudah ada di atas jalan tol Wiyoto Wiono untuk yang dari arah Pramuka. Nah ini yang tadi di Pramuka ada beberapa pilar yang memang melakukan konstruksi balance cantilever bridge. Kemudian mulai ada pemasangan rel yang kita perhatikan. Mungkin saat ini sudah banyak bentangan-bentangan rel serta bantalan-bantalan rel yang sudah selesai. Ini bagian atas dari stasiun Pramuka BPKP, harusnya sudah lengkap. Tadi kita bisa lihat dari bawah ya, nanti kita akan perhatikan lagi update dari LRT Jakarta ataupun dari Waskita. Semangat tim Satker LRT Jakarta dan tim Waskita, semoga penyelesaian konstruksi dapat selesai sesuai target yang direncanakan, yaitu di akhir tahun ya. Tinggal dilanjutkan mungkin ya pemasangan rel yang masih berjalan serta adanya finishing di beberapa titik. Lalu bisa lanjut dengan uji coba yang bisa dilakukan seperti yang pernah ada sebelumnya ke stasiun Rawamangun dari arah Velodrome. Baik, kita ulang lagi yang dari arah flyover Ahmad Yani dari sisi utara. Ini adalah cantilever bridge ya, ataupun layang LRT Jakarta yang dibangun dengan cara dicor sedikit demi sedikit. Biasanya per meter itu memakan waktu kurang lebih 7 sampai 8 hari ya. Dan itu sebenarnya masih cukup cepat ya, karena proses pengeringan sendiri itu biasanya memakan waktu lebih lama, namun bisa disambungkan sedikit demi sedikit sehingga saat ini telah mencapai bagian pinggir tol yang dari arah Pemuda dan telah mencapai bagian tengah tol yang dari arah Pramuka. Kita lanjutkan perjalanan di Jalan Pemuda. Ini juga balance cantilever bridge-nya disambung ke pilar yang di bagian belakang di dekat damkar pemadam kebakaran, sedangkan ke arah belakangnya lagi sudah tersambung, tinggal pengecoran bagian atas deck ataupun lantai dari kereta ya.
Sebenarnya Jalan Pemuda ini sudah benar-benar selesai secara struktur karena memang pengerjaan awal itu ada di sini. Untuk groundbreakingnya juga ada di ujung dari Stadion Velodrome pada waktu itu di dekat pos polisi, serta langsung dikerjakan pada akhir-akhir tahun 2023. Ini sudah akhir tahun 2025, jadi kurang lebih 2 tahun. Pekerjaan ini memang secara konstruksi diharapkan 2 tahun selesai. Terdapat para pekerja tadi di dekat pilar, kemungkinan melakukan pengecekan pengukuran terhadap sambungan-sambungan dan juga kekuatan struktur dari layang LRT Jakarta. Nah, dari sini tidak lagi menanjak ya dari arah Rawamangun ke arah Pramuka karena sudah cukup tinggi. Mungkin di sekitar tol saja agak naik sedikit, kemudian nanti turun lagi di Jalan Pramuka. Di sisi kiri ke arah McDonald dan juga ayam goreng Nyonya Suwarti, di sini banyak sekali area yang ditutup karena adanya pekerjaan pondasi untuk membuat akses-akses yang nantinya terintegrasi dengan stasiun LRT Jakarta fase 1B Rawamangun. Sedangkan yang di sisi timur ya, itu sudah ada eskalator, kemudian ada juga anak tangga di bagian selatannya. Terdapat penyempitan di area ini, ditambah lagi adanya antrian kendaraan yang masuk ke SPBU Pertamina, jadi bisa mengantisipasi pada saat melewati jalan ini ya. Terutama apabila ada antrian kendaraan langsung ambil yang sisi kanan karena setelahnya itu jalanan lancar. Tampak di bagian kiri ini adalah akses eskalator yang disiapkan untuk para penumpang naik ya. Ini sisi utara dari stasiun LRT Jakarta fase 1B Rawamangun dan itu terhubung langsung dengan trotoar yang ada. Halte Transjakarta yang terintegrasi dengan stasiun ini adalah halte Transjakarta Sunan Giri Kayujati, nampaknya juga perlu dilakukan revitalisasi. Nah, makin ke timur ya, di Jalan Pemuda ini makin turun pilarnya, makin rendah, dikarenakan memang di bagian depan sana akan menyesuaikan dengan tinggi stasiun Velodrome karena platform ataupun peronnya berada di lantai pertama pada saat penumpang naik eskalator, anak tangga atau juga lift. Di sini makin lama makin rendah ya. Proses uji coba yang dilakukan tahun lalu di bulan September adalah menggunakan vehicle uji coba untuk rel yang sudah terpasang dari arah Velodrome sampai ke arah stasiun Rawamangun yang ada di belakang. Jadi baru jalur ini saja, itu juga trek yang bagian utara. Sedangkan yang bagian selatan itu belum ya, karena baru terpasang beberapa waktu lalu dengan baik. Dan area ini sebenarnya sudah tidak banyak pekerjaan, sudah mulai dirapikan bagian tengahnya. Median jalan menggunakan batu-batu kanstin kembali, mungkin akan ditanami dengan tanaman hias atau apakah juga akan dibuat pagar ya, agar para penumpang itu tidak menyeberang sembarangan tapi menggunakan zebra cross. Saat ini untuk para penumpang LRT Jakarta yang hanya menggunakan 2 gerbong itu berhenti di stasiun Velodrome dan menyambung dengan Transjakarta di halte Transjakarta di sini Pemuda Rawamangun untuk menuju ke pusat kota Jakarta. Nah, ini nantinya mungkin akan lebih speed daripada biasanya karena penumpang LRT Jakarta akan terus sampai ke arah Manggarai. Pertanyaannya, apakah akan ada tambahan rangkaian kereta? Kita akan lihat di video berikutnya. Bagi sahabat kami yang baru menemukan channel ini, silakan subscribe dan ikuti perkembangan informasi transportasi infrastruktur lingkungan Jakarta, Jawa Barat, dan sekitarnya menuju Indonesia yang lebih baik.